PSSI telah memastikan akan ada 9 pemain baru diaspora, pemain keturunan baru untuk tim nasional Indonesia U17. 9 pemain muda, saudara-saudara, untuk Piala Dunia U17. Piala Dunia ya ini ya, bukan Piala AFF. Sementara 1 pemain senior, walaupun usianya masih 20 tahun, itu akan segera dinaturalisasi untuk tim nasional senior. Siapa dia? Siapa mereka? Simak baik-baik sampai habis ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, di tengah ada kontroversi pemain keturunan, pemain diaspora, pemain naturalisasi, atau pemain apapun lah sejenisnya di beberapa kawasan, di beberapa negara tetangga kita, saudara-saudara, PSSI baru saja menjelaskan, mengumumkan bahwa memastikan tim nasional Indonesia, saudara-saudara, untuk masa sekarang maupun masa depan itu resmi akan mendapatkan tambahan amunisi, akan kedatangan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora baru yang asal usulnya jelas dan gak perlu diragukan lagi mereka punya darah Indonesia, saudara-saudara. Baik dari ayah ibunya maupun dari kakek neneknya. Jadi ada 9 pemain untuk U17, saudara-saudara. 9 pemain U17 dari Eropa, dari Belanda, dari Norwegia, dari Australia yang akan bergabung dengan Matthew Baker. Matthew Baker kan sebelumnya pemain diaspora yang sudah bergabung terlebih dahulu. Sekarang akan ada 9 pemain diaspora baru yang akan bergabung dengan U17 untuk pemusatan latihan menuju ke Piala Dunia U17. Piala Dunia ya saudara-saudara ya, ini ya, bukan Piala AFF ya. Bukan piala apalah itu, kaleng-kaleng kayak gitu, bukan, ini Piala Dunia. Walaupun levelnya U17 nanti bulan November di Qatar, saudara-saudara, tim asuhannya Nova Arianto akan segera memulai pemusatan latihan. Ada 34 nama yang dipanggil, 9 diantaranya adalah pemain diaspora yang baru, pemain yang sama sekali baru ya, pemain yang sama sekali baru. Kemudian mereka nanti ya akan diseleksi lah, akan dilihat penampilannya. Kalau mereka ternyata cocok ya tentu saja mereka akan bergabung dengan Matthew Baker, kemudian dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah menjadi skuad utama kayak si Florasta, kayak si siapalah, Goli atau siapa itulah. Itu untuk nanti dibawa ke Piala Dunia U17. Sekali lagi saudara-saudara, ini Piala Dunia ya. Bukan Piala ASEAN, bukan. 9 nama itu siapa-siapa saja saudara-saudara. Siapa-siapa? Kita sebut saja ya. Pertama itu namanya adalah Feike Muller Latuperisa. Latu Perisa ini kelahiran 10 Desember 2008. Usianya berarti berapa? 16 ya, 16 tahun. Posisinya adalah bek tengah. Dia lahir di Belanda dan sekarang dia memperkuat klub di Belanda sana namanya Willem II Tilburg. Kakek neneknya berasal dari nama Latu Perisa, ya jelas lah saudara-saudara. Marga Latu Perisa dari mana coba? Dari Bali kan? Bukan. Dari Maluku, saudara-saudara. Kemudian ada nama berikutnya adalah Lionel
De Troy. Lionel De Troy ini gelandang serang, saudara-saudara. Gelandang serang dari Italia. Keturunan Italia, keturunan Kamerun. Kemudian dia bermain di Palermo U17 atau U16, saudara-saudara. Ibunya dari Indonesia, ayahnya dari Kamerun, tetapi dia lahir dan besar di Italia, saudara-saudara. Ini pemain yang punya kemampuan dribble yang cukup bagus. Kemudian ada lagi pemain yang namanya Elisar Jacob. Elisar Jacob ini berasal dari Australia. Kelahiran Australia 30 Agustus 2008, saudara-saudara. 16 tahun kalau nggak salah ini. Posisinya adalah gelandang bertahan dan dia tercatat sebagai pemain dari Sydney FC. Kedua orang tuanya merupakan warga negara Indonesia. Dia hanya lahir dan besar di sana, di Australia sana, dan menimba ilmu di Australia dan bermain untuk Sydney FC U16, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Floris de Pachter Van Bronckhorst. Van Bronckhorst, saudara-saudara, jelaslah namanya Van Bronckhorst. Dia dari Belanda, 8 September 2008, usia gelandang serang. Dia main di Telstar. Pemain ini yang viral waktu itu selebrasi bersama Telstar, selebrasi menggunakan membawa bendera merah putih. Saudara-saudara, kakek neneknya berasal dari Maluku dan dia adalah pemain yang cukup berbakat, punya kemampuan dribble yang bagus dengan teknik yang bagus. Berikutnya adalah Noha Pohan Simangunsong. Ya jelaslah, marga Simangunsong dari mana lagi, saudara-saudara, kalau tidak dari Jogja. Oh, bukan. Dari Medan lah, dari Sumatera Utara. Ini jelas dia dari lahir 12 Maret 2010, saudara-saudara. Berarti baru usianya ya 15 atau berapa. Itu dia, saudara-saudara. Dia klubnya sekarang adalah NAC Breda U15 di Belanda. Ayahnya berasal dari Indonesia, Simangunsong. Bapak Simangunsong itulah, saudara-saudara. Itu, dan ibunya berasal dari Finlandia. Posisinya adalah midfield, gelandang, tetapi dia gelandang yang serbaguna, bisa bermain di posisi apa saja di lini tengah, saudara-saudara. Kemudian nama berikutnya adalah Jonah Gisling. Jonah Gisling ini kelahiran 2 Maret 2008, itu posisinya di tengah, gelandang tengah. Bisa central defensive midfield atau central attacking midfield. Nah, pokoknya di box to box juga dia bisa. Lahirnya di Belanda, kemudian klubnya adalah FC Emmen, saudara-saudara. FC Emmen salah satu klub juga di Belanda. Nah, nama berikutnya adalah Azadin Ayub Hamane. Azadin Ayub Hamane itu dari Norwegia. Kelahiran Norwegia 26 September 2008. Usianya 16 tahun. Posisinya adalah winger. Dia bisa main di winger kanan, bisa main di winger kiri, dan sekarang tercatat sebagai di klubnya itu Elverum di Norwegia. Elverum U17 atau U16 di Norwegia. Keturunan ibunya berasal dari Indonesia, kelahiran Norwegia. Ibunya kelahiran Norwegia Indonesia, orang Indonesia kelahiran Norwegia. Kemudian bapaknya itu berasal dari Maroko. Pemain ini punya kecepatan dan akselerasi yang tinggi. Kemudian nama berikutnya ke-8 adalah Nicholas Indra Mjøen. Mjøen itu juga dari Norwegia, saudara-saudara. Kelahiran 13 Januari 2010, usia 15 tahun, posisi winger kanan bisa, winger kiri bisa, dan dia main di Rosenborg BK, salah satu klub besar di Norwegia, di tim juniornya. Dan ibunya dari Indonesia, ayahnya dari Norwegia, saudara-saudara. Sementara yang terakhir adalah Deston Denzel Hoop. Deston Hoop ini berasal dari kelahiran Belanda 30 Mei 2008. Usia 16 tahun, posisinya winger kanan. Dia sama dengan Telstar, saudara-saudara. Posisinya Telstar, kakeknya berasal dari Indonesia, keturunan Indonesia, Belanda, Suriname, saudara-saudara. Dan dia punya kecepatan yang bagus, punya insting yang bagus, dan ini Telstar
Telstar, saudara-saudara, tim junior Telstar. 9 pemain U17 itu, saudara-saudara, PSSI juga memastikan ada 1 pemain senior, untuk tim senior, walaupun usianya masih muda. Dan ini satu-satunya pemain yang akan menjalani proses naturalisasi sejauh ini, karena stoknya sudah habis untuk di level senior ini, saudara-saudara. Ini pemain berusia 20 tahun, Mauro Zylstra, saudara-saudara. Mauro Zylstra ini kelahiran Zaandam 9 November 2014. Usianya 20 ya, jalan 21. Posisinya adalah striker berpostur 188 cm dari klub FC Volendam. Volendam, klub dari Belanda, musim lalu di RT Divisi, tetapi kayaknya musim depan dia promosi lah. Di akhir musim promosi, kemudian musim depan akan main di RT Divisi. Dan dia sebelumnya, ini dia keturunan dari mana? Neneknya kelahiran Bandung. Bandung, saudara-saudara, Bandung, Jawa Barat. Dan dia sebelumnya di junior dia adalah didikan dari Akademi AZ Alkmaar. Kemudian dia sempat bermain di AFC Amsterdam, kemudian pindah ke Nijmegen, saudara-saudara. Ke Nijmegen sebelum bergabung dengan tim junior Volendam. Dan di Volendam dia sempat bermain di Liga Junior Volendam. Kemudian musim lalu dia mendapatkan kesempatan bermain di RT Divisi, 6 pertandingan RT Divisi dan 1 pertandingan di KNVB Beker. Itu semacam piala KNV, piala FA kalau di Inggris. Kalau di Italia, Coppa Italia. Ini pemain yang cukup bagus, diharapkan bisa menjadi striker yang mumpuni, yang bisa. Jadi kita kan butuh striker, saudara-saudara. Indonesia butuh striker, dan kita nggak bisa hanya bergantung pada Ole Romney. Butuh pemain lain, ya salah satunya si Mauro Zylstra ini, saudara-saudara. Dan diharapkan Mauro Zylstra itu prosesnya selesai dan nanti di bulan September atau Oktober dia sudah bisa memperkuat Indonesia, khususnya nanti ketika di playoff, di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Membedakan pemain-pemain diaspora Indonesia, pemain-pemain keturunan Indonesia dengan Malaysia ataupun ya kalau Indonesia, Thailand, Vietnam itu hampir sama prosesnya. Maksudnya selalu diungkapkan ini pemain ini dari mana. Bukan data pribadi ya. Data pribadi itu nomor identitas, itu data pribadi. Rumahnya di mana, alamatnya di mana, nomor rekening, nomor banknya, bank account-nya itu data pribadi. Tetapi kalau dia kakeknya siapa, namanya bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, kemudian asalnya dari mana, itu bukan data pribadi, saudara-saudara. Karena banyak kawan-kawan di Malaysia yang berkomentar, oh nggak bisa, itu data pribadi nggak bisa disebar. Bukan, data pribadi itu ya nomor Anda itu, nomor identitas Anda, itu kalau ada kartu identitas, kartu paspor itu ada nomornya lah, itu data pribadi. Kemudian bank account itu data pribadi. Tetapi kalau kayak begini, kayak dia alamat rumah itu data pribadi, nomor handphone, nomor telepon itu data pribadi, itu nggak boleh disebar. Tetapi kalau hanya asal usul dia dari mana, itu bisa, bukan sesuatu yang bukan data pribadi. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, neneknya siapa, asalnya dari mana, bener nggak? Itu yang terjadi di Indonesia itu selalu begitu. Jadi ini masukan saja kepada saudara-saudara, kawan-kawan di Malaysia itu. Ya, media Malaysia itu sebenarnya tugasnya media di Malaysia, carilah. Kan biasa kalau ada pertandingan itu di tribun itu ya, di stadium itu, di tribun itu, di VVIP itu kan biasanya, atau di VIP itu kan biasanya ada keluarga pemain yang nonton. Keluarga pemain yang menyaksikan. Ya di situ kan bisa dicek. Oh, ini keluarganya siapa ya? Kok ada rambut pirang, bule, nggak jelas, keturunan agak Latino. Tanya, Anda siapa? Oh, saya bapaknya si siapa misalnya, kayak begitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Media-media di Indonesia selalu begitu. Ketika mereka melihat, oh ini ada orang yang nggak, siapa ya, kok kita belum pernah, mereka akan bertanya, oh ternyata bapaknya Ivar Jenner, ternyata ibunya Rafael Strijk, ternyata siapanya Jordi Amat,
siapanya. Kayak begitu saudara-saudara. Itulah yang dilakukan oleh media-media di Indonesia, sehingga proses naturalisasi pemain-pemain itu selalu tidak pernah menimbulkan kontroversi. Kalaupun nanti kemudian hari ternyata, nah misalnya kayak kasus McClough itu ternyata bukan kakek nenek dia, kan terungkap, oh nggak masalah. Atau kayak si pemain ini siapa itu ya, itu yang bukan kakek neneknya juga ya, itu kan akan terungkap. Hinoke siapa, Mauresmo, itu juga nggak masalah, karena yang jelas itu transparan. Saudara-saudara, terakhir nih ya semoga sukses lah. Semoga sukses dengan 9 pemain diaspora itu, dan tidak hanya terhenti sampai U17. Nanti dia bisa menjadi andalan di U20, kemudian bisa menjadi andalan di U23, andalan di senior. Itu yang paling penting, dan tolong dijaga pemain-pemain ini, dijaga sebaik-baiknya. Jangan sampai star syndrome, belum apa-apa sudah star syndrome. Kemudian ya kemarin ada pemain yang kemudian menerima tawaran untuk menjadi aparat negara, ya itu hak Anda. Tetapi kalau menurut saya sih kok ya masih muda kok, ya harusnya kan sebagai pemain bola ya cita-citanya main di Real Madrid, main di Barcelona, main di mana ya, Paris Saint-Germain, main di Eropa lah, Inter Milan, Juventus, AC Milan, kayak begitu, bukan menjadi aparatur negara. Tetapi ya itu hak pilihan. Ya mungkin saja mereka frustrasi karena main bola juga belum tentu jaminan kesejahteraannya sampai tua. Itu bisa jadi. Bisa juga mereka frustrasi karena terlalu banyak pemain diaspora. Bisa jadi. Atau mereka juga berpikir, aku sudah nggak bisa bersaing lah di usia segini. Sudah mentok. Makanya tetapi ya menurut saya alangkah baiknya kalau pemain muda nggak usah buru-buru menerima tawaran seperti itu. Berjuang dulu saja. Berjuang fokus di sepak bola. Berlatih keras. Merealisasikan mimpi bermain di Real Madrid, bermain di Barcelona, bermain di Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, PSG, Bayern Munchen. Kayak begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Tadi saudara-saudara, tadi hari ini kita bicara tentang pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan. Nah, pemain-pemain diaspora baru. Ada 9 pemain diaspora baru, pemain keturunan baru yang akan segera membela tim nasional U17 Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi. Karena kan pemain warga negara Indonesia di bawah usia 18 atau 19 tahun itu berhak memiliki 2 paspor ganda. Sementara 1 pemain harus menjalani proses naturalisasi karena sudah berusia 20, jalan 21. Ada 9 pemain untuk tim nasional U17 yang akan bergabung dalam pemusatan latihan di Bali dalam waktu dekat untuk turnamen Piala Dunia U17, saudara-saudara, tim asuhan Nova Arianto. Pemain-pemain itu misalnya seperti si Feike Muller Latu Perisa. Dari, ya jelas lah, marganya udah jelas itu. Kemudian dari Eliezer Jacob. Kemudian ada Lionel de Troy, Floris de Pagner van Bronckhorst. Kemudian ada Noah Pohan Simamungsong, Jonah Gasling, Azadin Ayub, serta Deston Hoop. Itu adalah 9 pemain muda, 9 pemain berusia 17 tahun yang segera memperkuat tim nasional Indonesia untuk bermain. Mereka dari Belanda, dari Norwegia, dari Australia, saudara-saudara, keturunan Indonesia, darah campuran. Sementara 1 pemain senior itu walaupun diproyeksikan untuk senior ya, usianya masih 20 tahun, 20 jalan 21 tahun, namanya Mauro Zylstra. Mauro Zylstra itu adalah striker dari Volendam. Volendam itu adalah klub dari musim lalu di Eerste Divisi, tetapi musim depan dia promosi ke Eredivisie, saudara-saudara. Dan ini kita memang membutuhkan striker kan.
Kita nggak cukup hanya bergantung pada Ole Romney sebagai striker nomor 9. Kita harus punya striker lain yang juga punya kualitas, dan ini Mauro Zylstra adalah satu opsi untuk tim nasional Indonesia. Jadi ke depan, masa depan juga masih panjang. Masa depan cukup cerah karena 9 pemain U17, kemudian yang sebelumnya ada Dion Marks dan kawan-kawan untuk timnas U20 usia mereka juga 18-an, mas 20 masih panjang. Kemudian Jens Raven juga masih muda. Jadi ya ke depan nggak akan habis stok lah, saudara-saudara, nggak akan habis stok. Kita akan tetap punya striker, pemain-pemain diaspora yang bagus. Ya tentu saja pemain diaspora yang bagus itu juga harus didukung oleh kompetisi domestik yang bagus pula. Pemain dari dalam itu juga harus dilahirkan. Jangan sampai pemain yang muda-muda dari dalam karena mereka merasa sudah nggak mungkin bersaing, pada akhirnya mereka menerima tawaran untuk main aman menjadi pegawai pemerintah. Baik sipil maupun militer. Nah, itu kan sayang juga, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.